Siap nggak? Tanggal 9 Juli, Samsung Z Fold 7 dan Samsung Z Flip 7 akan rilis bersamaan, guys. Dan katanya Samsung Z Fold 7 ini akan jadi handphone lipat pertama yang mendapatkan water resistant dan dust resistant, alias anti air dan anti debu. Tapi untuk anti airnya aku nggak tahu kurang lebih seberapa ya. Ya, tapi namanya elektronik, kalian jangan pernah celupin ke air dengan sengaja, guys. Ya mungkin terkena cipratan atau mungkin kena air hujan ya nggak masalah sih, selama itu nggak dalam keadaan tenggelam, guys. Udah kayak 1,5 meter atau mungkin dalam banget ya, walaupun di beberapa kasus juga masih ada yang hidup, tapi karena tekanan udaranya berbeda ya bisa aja menyebabkan handphone kalian rusak. Jadi jangan sampai handphone kalian terkena air sekalipun itu Samsung Z Fold 7. Nah, mungkin yang mau aku bahas di sini itu beberapa perbedaan dari handphone seri-seri sebelumnya. Dan untuk warna Z Fold 7 ini ada 3 warna baru, guys, yaitu Jet Black, terus juga ada Silver Shadow dan juga ada Shadow Blue, guys. Kalau Shadow Blue warnanya yang kayak gini nih, guys. Ya seperti biasa untuk Samsung Z Fold-nya itu dibekali dengan layar 8,2 foldable alias bisa dilipat dengan AMOLED 120Hz, guys. Wah, ini pasti sangat-sangat Samsung-able dan wah, sangat-sangat lancar, guys. Tapi mungkin penyakit fleksibelnya apakah masih sering ada atau mungkin udah nggak pernah lagi kambuh di seri baru ini, guys. Selain itu, yang satu lagi, guys, yang menurutku unik, kalau misalkan di Samsung Z Fold 7 ini, aku bahas Samsung Z Fold 7 dulu ya, guys. Samsung Z Fold 7 ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Nah, yang bikin unik tuh yang satu lagi, guys. Ini itu RAM-nya 16GB up to 1TB, guys, alias mungkin bisa menggunakan virtual RAM ya, guys, atau mungkin bisa menjadikan micro SD kalian menjadi RAM pada handphone Z Fold 7 ini. Jadi misalkan kalau kalian pakai micro SD 128GB, kalian bisa menjadikan 128GB itu sebagai RAM, atau mungkin 512 menjadi RAM. Wah, itu sangat-sangat bisa karena pada umumnya mungkin Samsung Z Fold 7 ini digunakan untuk multitasking, makanya ada opsi untuk bisa di-upgrade RAM menggunakan micro SD, atau mungkin bisa juga pakai virtual RAM, guys. Wah, ini sangat-sangat multitasking able sih, guys. Selain foldable juga multitasking able, guys. Dan satu lagi, guys, ini tuh Samsung Z Fold 7 ini akan dibekali dengan One UI Android 16. Wah, ini kayaknya jadi Android 16 pertama yang dirilis global bersamaan dengan handphone barunya, guys. Lanjut mungkin kita ke Samsung Z Flip ya, guys. Seperti yang tadi aku bilang, nggak ada perbedaan yang signifikan, masih sama, tapi mungkin dari segi chipset, kalau misalkan Samsung Z Flip 7 itu menggunakan Exynos 2500 tapi tetap buatan Samsung ya, guys. Terus juga kalau misalkan dari segi baterai, kalau Samsung Z Fold 7 itu 4400 dan Samsung Z Flip itu 4300. Tapi menurutku, guys, kalau misalkan HP vertikal ya lipatnya itu 4300, menurutku sangat-sangat besar, guys, baterainya. Jadi ya tetap worth it untuk dipakai multitasking dan juga bertahan lama sampai seharian, guys. Mungkin sampai 8 jam lebih, guys, kalau 4300 di Android itu. Nah, kalau untuk segi warna juga ada yang berbeda ternyata, guys. Kalau misalkan tadi di Samsung Z Fold 7 itu ada Jet Black, ada Shadow Silver, ada juga Shadow Blue. Kalau misalkan di Samsung Z Flip 7 itu ada warna red juga warna black, tapi aku belum tahu nih, guys, penyebutan namanya apa, soalnya belum ada rilis secara resmi penyebutan namanya. Ya, yang jelas yang aku lihat nih ada warna merah, ada warna biru dan juga ada warna hitam. Tapi mungkin kalau ada yang udah tahu, mungkin ada bocoran dari mananya, coba ditulis di komentar ya, guys, biar aku juga tahu. Ya, mungkin itu dia, guys, sekian ringkasan mengenai Samsung Galaxy Z Fold 7 dan juga Samsung Z Flip 7. Gimana nih, guys? Kalian udah siap belum tanggal 9 akan rilis secara global? Kalau menurutku ini kisaran harganya sangat fantastis, guys. Untuk Samsung Z Fold 7 itu dibanderol seharga 1.899 euro atau setara 36 juta di Indonesia, guys. Wah, aku nggak tahu itu udah termasuk pajak atau belum, tapi kayaknya mending beli motor NMAX, guys, daripada punya HP seharga motor, guys. Wah. Nah, kalau misalkan untuk Samsung Z Flip-nya itu ada di bawah, guys, harganya. Ada di, ya walaupun di bawah sih sebenarnya tetap mahal, guys. Nah, harganya ada di 1.000 euro, guys, atau mungkin sekitaran kalau dirupiahkan sekitar 28-30 jutaan, guys. Ya, tetap nggak kejangkau lah, guys, untuk aku. Tapi nggak apa-apa, guys, aku seneng reviewnya. Nanti jadi kalau misalkan rilis global, aku bakal liatin ke kalian fisiknya, atau mungkin kita akan masuk ke Samsung Store untuk mainnya, guys. Nanti mungkin kalau misalkan emang harus rilis secara global dan aku akan main ke store-nya Samsung resmi, kenapa tidak? Let's go, kita akan nge-vlog di sana, guys. Nah, mungkin itu dia sekian video tentang Z Flip 7 dan Z Fold 7 yang akan rilis tanggal 9 secara global. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada info lainnya, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, guys. Aku Willy, see you in the next video, and bye-bye.